Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Nurfitri, NIM 1804030034 dari kelas 5A. Di sini saya ingin mempresentasikan yang berjudul penyusutan kehilangan daya nyata dengan algoritma pengoptimalan badai otak yang diperkarya. Pengertian algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah logis tertentu untuk menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan guna algoritma adalah untuk membantu seseorang dalam menyelesaikan masalah berdasarkan pada pola pikirnya masing-masing. Pengertian algoritma pengoptimalan badai otak yang diperkarya. Algoritma Enriched Brainstorm Optimization digunakan untuk mengatasi masalah daya reaktif. Manusia adalah makhluk paling intelektual di dunia ini. Tidak mengherankan, algoritma pengoptimalan yang dirangsang oleh prosedur pemecahan masalah yang dialami oleh manusia harus lebih maju daripada algoritma pengoptimalan yang diminati oleh tindakan kolektif semut, lebah, dan lain-lain. Dalam presentasi ini, kami memulai algoritma pengoptimalan badai otak yang diperkarya yang baru yang diminati oleh manusia. Tugas utamanya adalah mempertahankan profil tegangan dalam batasan-batasan dengan menambah atau mengurangi daya reaktif. Memilih parameter ideal dari sumber daya reaktif adalah salah satu cara utama untuk melindungi fungsi struktur transmisi. Sedikit regulasi sumber daya reaktif membatasi transmisi daya aktif yang dapat menjadi dasar untuk penurunan tegangan yang tidak terkendali dan penurunan tegangan pada beban pengiriman. Daya reaktif optimal adalah salah satu subjek utama untuk operasi dan pengendalian sistem tenaga, dan itu harus dilakukan dengan benar, sehingga ketergantungan sistem tidak terpengaruh. Algoritma optimis badai otak yang diperkarya, yaitu salah satu cara untuk membantu manusia agar secara interaktif bekerja sama untuk menghasilkan ide-ide sehat, adalah dengan mengumpulkan sekelompok orang untuk bertukar pikiran. Dalam novel Brainstorm Optimization algoritma, metode pengelompokan Keynes digunakan seperti yang kita ketahui bersama. Teknik clustering Keynes memakan waktu dan membutuhkan waktu yang lama untuk memproses komputasi. Proses brainstorming dimulai. Langkah ke-1, kumpulkan sekelompok orang untuk bertukar pikiran dengan beragam latar belakang mungkin. Yang kedua, hasilkan banyak ide dengan menggunakan aturan di tabel 1. Langkah yang ketiga, minta beberapa, katakanlah 3 atau 5 klien bertindak sebagai pemilik masalah untuk mengambil beberapa. Masing-masing pemiliknya gagasan sebagai yang lebih baik untuk memecahkan masalah. Langkah yang keempat, gunakan ide yang diambil pada langkah ketiga dengan probabilitas lebih tinggi daripada ide lain sebagai petunjuk dan hasilkan lebih banyak ide sesuai dengan aturan di tabel pertama. Langkah yang kelima, minta pemilik untuk mengambil beberapa ide lebih baik yang dihasilkan seperti yang dilakukan pada langkah ketiga. Langkah yang keenam, pilih objek secara acak dan gunakan fungsi serta tampilan objek sebagai petunjuk. Buat banyak ide sesuai aturan pada tabel 1. Langkah ke-7,
Minta pemilik untuk mengambil beberapa ide yang lebih baik. Langkah yang terakhir ini, semoga solusi yang cukup baik dapat diperoleh dengan mempertimbangkan atau menggabungkan ide-ide yang dihasilkan. Tidak perlu menggunakan teknik pengelompokan Keynes untuk mengumpulkan ide ke dalam kelompok yang berbeda di setiap generasi. Dalam algoritma Arrange Brainstorm Optimization yang diproyeksikan, strategi pengelompokan dinamis digunakan untuk meningkatkan proses pengelompokan Keynes. Pandangan yang paling penting dari strategis clustering yang dinamis adalah cara teratur menjalankan pengelompokan Keynes setelah beberapa generasi tertentu, sehingga pertukaran informasi membungkus semua ide dalam kelompok untuk mencapai kemampuan pencarian yang sesuai. Saya juga ingin memberitahukan kendala di ketimpangan ini. Beginilah contohnya. Batasan ketidaksamaan mencerminkan batasan pada komponen dalam sistem tenaga, serta batasan yang dibuat untuk memastikan keamanan sistem. Batas atas dan batas bawah pada daya aktif bus kendur dan daya reaktif generator. Ini adalah rumus-rumusnya. Yang pertama ini adalah batas atas dan bawah pada besaran tegangan bus. Yang kedua, batasan ini adalah batas atas dan bawah pada rasio keran transformer. Yang ketiga ini adalah batasan atas dan bawah pada kekuatan reaktif kompensator. Yang keempat ini di mana N adalah jumlah bus dan NT adalah jumlah transformer. Kalau NC ini adalah jumlah kompensator reaktif shunt. Hasil simulasinya pada awal algoritma Arrange Brainstorm Optimization telah diuji dalam sistem uji standar IE118 bus. Sistem ini memiliki 54 bus generator, 64 bus beban, 186 cabang, dan 9 diantaranya dengan trafo pengaturan tap. Batas tegangan pada bus generator adalah 0,95 min 1,1 per unit dan pada bus beban 0,95 min 1,05 per unit. Batas laju trafo adalah 0,9 min 1,1 dengan langkah perubahan 0,025. Batasan sumber daya reaktif tercantum dalam tabel 2 dengan perubahan pada langkah 0,01. Dan ini tabel 2-nya. Yaitu hasilnya adalah perbandingan statistik dari 50 percobaan telah tercantum dalam tabel 3. Dan hasil jelas menunjukkan kinerja yang lebih baik dari algoritma Arrange Brainstorm Optimization yang diusulkan. Nah, ini tabel 3-nya. Hasil perbandingannya, kemudian algoritma Arrange Brainstorm Optimization telah diuji dalam sistem pengujian praktis 191 dan telah diperoleh hasil sebagai berikut dalam sistem bus uji praktis 191. Jumlah generatornya adalah 20. Kalau jumlah jalurnya 200, jumlah busnya 191, jumlah jalur transmisinya yaitu 55. Sekian presentasi yang saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.